Halo dan semangat belajar untuk teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Kakak Ananda Putri Nadila dengan mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget buat usaha kita, yaitu buku besar pembantu. Kedengarannya mungkin berat ya teman-teman, tapi tenang. Sebenarnya ini cara asik buat ngatur keuangan UMKM atau warung manisan kita biar nggak pusing. Tujuan kita hari ini sederhana. Kakak ingin teman-teman paham fungsi buku pembantu untuk mencegah bon bocor, bisa membedakan kartu utang dan piutang, dan pastinya jago mempraktikkan cara mencatatnya sendiri di buku usaha teman-teman. Teman-teman masih ingat dengan materi minggu lalu mengenai jurnal khusus? Ada jurnal pembelian untuk belanja kredit, jurnal penjualan untuk pelanggan yang ngutang, dan jurnal kas buat uang tunai. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya ya teman-teman. Masalah bon bocor ini sering kali kita hadapi. Pernah nggak sih teman-teman merasa jualan laku keras tapi uang fisiknya kok nggak ada? Atau lupa siapa tetangga yang ngutang minggu lalu, terus bingung berapa sisa utang kita ke agen grosir? Inilah yang kita sebut bon bocor dan kita butuh catatan yang lebih rinci. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih buku besar pembantu? Buku besar pembantu adalah catatan khusus yang merinci siapa saja orang yang berutang ke kita dan kepada siapa kita berutang. Ibaratnya nih kayak kartu pasien di puskesmas, setiap pelanggan punya satu kartu riwayat transaksi sendiri supaya nggak tertukar teman-teman. Di sini ada dua jenis buku pembantu. Yang pertama, buku pembantu piutang. Itu untuk mencatat rincian tagihan kepada pelanggan seperti kartu Pak Budi atau Bu Siti. Kedua, buku pembantu utang untuk mencatat kewajiban kita sebagai supplier atau agen grosir. Selanjutnya yaitu alur pencatatan. Alurnya begini teman-teman, dari bukti transaksi seperti nota atau bon, kita catat dulu secara kronologis di jurnal khusus. Baru setelah itu kita pindahkan secara spesifik ke kartu nama orang atau toko yang bersangkutan di buku pembantu. Selanjutnya teman-teman bisa lihat untuk pada slide ini yaitu format kartu piutang Tuan Asep. Ini contoh formatnya teman-teman, tapi ingat ya, kalau pelanggan utang lagi atau penjualan kredit, masukkan ke dalam kolom debit untuk menambah saldo. Tapi kalau mereka membayar atau pelunasan, masukkan ke dalam kolom kredit untuk mengurangi saldonya. Kita ambil contoh nih teman-teman, di warung manisan Pelita. Mari kita contoh praktek. Tanggal 12 Desember, Pak Budi ambil beras dan rokok senilai 150.000 secara kredit. Langkahnya pertama, catat di jurnal penjualan, lalu buka kartu piutang Pak Budi dan tambahkan 150.000 ke dalam kolom debit. Hati-hati kesalahan. Pesan kakak, hati-hati jangan sampai salah kolom antara debit dan kredit. Jangan lupa hitung saldo akhirnya setiap habis mencatat. Jangan tunggu sampai akhir bulan. Dan ingat, transaksi tunai jangan dimasukkan ke sini teman-teman, karena ini khusus untuk yang kredit saja. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, yuk kita lakukan refleksi sejenak. Coba teman-teman pikirkan, bagian mana dari materi buku besar pembantu ini yang menurut teman-teman paling bermanfaat untuk membantu mengelola warung atau usaha teman-teman di rumah? Apakah soal pencatatan utangnya atau cara menghitungkan saldonya? Akuntansi bukan sekedar mencatat angka, tetapi bentuk tanggung jawab terhadap harta usaha agar warung manisan kita bisa tumbuh besar dan dipercaya masyarakat. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada langkah-langkah yang masih membingungkan atau mungkin ada pengalaman seputar mencatat utang di rumah yang ingin dikonsultasikan, silakan langsung ditanyakan saja ya teman-teman. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Kakak ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya. Kakak sangat menghargai semangat teman-teman untuk belajar bersama hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat berjumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih teman-teman.